Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 di dalam mata kuliah Pengembangan Sistem Manajemen Pendidikan akan mempresentasikan mengenai organisasi sekolah, manajemen perubahan sekolah, dan pengembangan organisasi dan manajemen perubahan sekolah. Di kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama adalah Galuh Armadani, yang kedua Indika Prastika Dewi, ketiga Indana Nisaul Elita, keempat adalah saya sendiri, Mufti Nawang Prastiko. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Lembaga pendidikan memiliki peran sebagai sarana atau metode yang digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi dari setiap manusia yang ada. Hal ini bertujuan agar peserta didik dapat beradaptasi dan mampu melaksanakan kehidupan sebagai manusia seutuhnya, baik dilakukan secara individu maupun kelompok atau anggota masyarakat. Kegiatan pengembangan peserta didik harus dilakukan secara terencana, memiliki tujuan dan berurutan atau kronologis guna mencapai tujuan pendidikan. Oleh karena itu, dalam perencanaan pengembangan peserta didik, setiap komponen lembaga pendidikan harus mengetahui apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya di dalam organisasi tersebut. Yang pertama adalah rumusan masalah. 1. Bagaimana organisasi sekolah. 2. Bagaimana peran organisasi sekolah. 3. Bagaimana faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi sekolah. Keempat, bagaimana manajemen perubahan sekolah. Kelima, bagaimana pengembangan organisasi dan manajemen perubahan sekolah. Dalam penjelasan ini terdapat beberapa tujuan penulisan. Yang pertama adalah untuk mengetahui mengenai organisasi sekolah, untuk mengetahui peran organisasi sekolah, untuk mengetahui faktor yang dipertimbangkan dalam menyusun organisasi sekolah. Keempat, untuk mengetahui manajemen perubahan sekolah. Kelima, untuk mengetahui pengembangan organisasi dan manajemen sekolah. Yang pertama adalah organisasi sekolah. Organisasi adalah aktivitas sebagai sebuah aktivitas di dalam sebuah kelompok di mana aktivitas yang dilakukan di dalamnya sesuai dengan pembagian posisi atau jenis pekerjaan, wewenang, penggunaan saluran komunikasi, dan tanggung jawab dari anggotanya. Lembaga pendidik sudah seharusnya memiliki kewajiban untuk merencanakan dan menciptakan organisasi agar tujuan dari lembaga pendidikan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Pembuatan organisasi lembaga pendidikan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa tugas dan tanggung jawab dari komponen di dalamnya dapat terlaksanakan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di organisasi lembaga pendidikan dibagi secara rata berdasarkan kemampuan peran dan jabatan yang telah ditentukan berdasarkan aturan. Pertama adalah peran organisasi sekolah. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran sebagai pemimpin sekaligus pengawas dari seluruh komponen sekolah. Komite sekolah memiliki peran sebagai pengawas kebijakan yang dikeluarkan dari sekolah. Kepala tata usaha memiliki peran sebagai untuk mengurus administrasi baik dari peserta didik maupun sekolah itu sendiri. Keempat, wakil kepala sekolah bidang kurikulum memiliki peran sebagai perencanaan dan proses pengawasan terhadap bidang kurikulum. Hal ini juga sama terhadap wakil kepala sekolah bidang peserta didik yang memiliki peran sebagai perencana dan pengembangan pada bidang peserta didik, yang kemudian dilanjutkan wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana yang memiliki peran sebagai pengawas dan perencana maupun penganggaran mengenai sarana dan prasarana. Wakil kepala sekolah bidang humas yang memiliki peran sebagai untuk menjalin hubungan dengan lembaga pendidikan yang lain maupun instansi yang baik itu swasta maupun negeri. Yang kemudian pendidik BK yang memiliki fungsi sebagai konselor terhadap peserta didik. Kemudian pendidik atau guru memiliki peran sebagai untuk melaksanakan tugasnya, baik itu mengajar kepada peserta didik. Yang kemudian peserta didik memiliki kewajiban atau peran sebagai peserta didik yang dapat menuntut ilmu sebaik mungkin dan mematuhi aturan yang dikeluarkan oleh sekolah atau lembaga pendidikan. B. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun organisasi sekolah. Yang pertama adalah tingkat sekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, perguruan tinggi. Kemudian jenis sekolah, sekolah umum, sekolah kejuruan. Di sini kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Indana Nisa Lelita akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen perubahan sekolah. Perubahan, jika dikaitkan dengan organisasi itu dapat diartikan sebagai pergeseran kondisi sekarang dari sebuah organisasi menuju kondisi baru yang diinginkan oleh organisasi tersebut di masa mendatang. Dalam konteks sekolah, prioritas perubahan pada aspek sumber daya yang dimiliki itu dapat berupa sumber daya manusia, sumber daya organisasi sekolah, serta sumber daya sarana dan prasarana yang merupakan aspek penunjang bagi tercapainya target pekerjaan sekolah. Yang dimaksud manajemen perubahan itu adalah
upaya yang dilakukan oleh seorang manajer organisasi dalam memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada dalam organisasi tersebut, serta digunakan untuk menjaga eksistensi yang telah diraihnya, agar pelaksanaan proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan monitoring itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan konkret dari manajemen perubahan itu adalah untuk menjadikan organisasi tersebut lebih efektif dan efisien, serta lebih responsif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi. Dalam konteks sekolah, suatu perubahan itu diselenggarakan oleh kepala sekolah, yang dilakukan dengan cara mempengaruhi seluruh sumber daya personalianya, yang berupa tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta staf-staf lain, guna untuk mencapai tujuan sekolah, melalui berbagai pelaksanaan program-program kerja sekolah. Manajemen perubahan ini membutuhkan penguasaan dan pemahaman terkait kepemimpinan dan manajership. Yang dimaksud itu, kepemimpinan itu diperlukan untuk membangkitkan dan mempercepat perubahan yang telah direncanakan sebelumnya. Sedangkan untuk manajership itu dilakukan untuk menyelaraskan perubahan yang telah dilakukan di organisasi tersebut. Perubahan sekolah itu direncanakan dan dituangkan ke dalam sebuah RPS atau rencana pengembangan sekolah, dan dituangkan juga pada rencana operasional sekolah, yang kemudian rencana tersebut diimplementasikan dan dimonitoring, serta tidak lupa untuk dilakukan evaluasi. Perubahan sekolah tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut. Secara umum, proses manajemen perubahan itu meliputi 4 tahap. Yang pertama adalah identifikasi perubahan. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok orang di organisasi tersebut dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan dengan cara menganalisis kebutuhan perubahan dan mengidentifikasikan model perubahan yang akan dilakukan tersebut. Yang kedua adalah tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini dilakukan analisis terkait diagnosis situasional teknik, serta dilakukan pemilihan strategi dan pertimbangan adanya faktor pendukung, sehingga perubahan yang dilaksanakan itu dapat berjalan dengan baik, secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah tahap implementasi perubahan. Pada tahap ini terjadinya proses pencairan, proses perubahan, dan proses pemantapan seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Dalam implementasi perubahan ini perlu adanya monitoring guna untuk mengetahui kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang ada dalam organisasi. Dan tahap terakhir adalah evaluasi dan umpan balik. Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data terkait perubahan yang telah dilakukan di organisasi tersebut, yang kemudian dilakukan evaluasi. Hasil dari evaluasi tersebut dapat digunakan oleh manajer organisasi, atau kalau di sekolah itu oleh kepala sekolah sebagai umpan balik. Umpan balik itu diharapkan mampu memberikan dampak pada perubahan selanjutnya yang diinginkan untuk kesuksesan dari organisasi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengembangan organisasi dan manajemen perubahan. Pengembangan organisasi adalah upaya yang terencana dilakukan di tingkat organisasi untuk meningkatkan efektivitas yang memungkinkan organisasi tersebut mencapai sasarannya. Tujuannya yang pertama meningkatkan semangat kerja para anggota organisasi dalam mengendalikan diri. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dalam memecahkan persoalan yang dilakukan secara transparan. Yang ketiga, meningkatkan keharmonisan antara hubungan kerja dalam organisasi. Yang keempat, meningkatkan keterbukaan dalam komunikasi antar sesama anggota. Kegunaan pengembangan organisasi meliputi membuat diagnosa tentang apa yang dibutuhkan untuk memperbaiki efektivitas organisasi dan menentukan tujuan-tujuan pengembangan strategi untuk mencapai tujuan dan mengembangkan aktivitas untuk melaksanakan strategi. Yang selanjutnya yaitu karakteristik pengembangan organisasi. Pengembangan organisasi merupakan suatu proses yang sadar dan terencana.
berorientasi kepada belajar sambil memecahkan masalah dan memecahkan masalah sambil belajar. Pengembangan organisasi merupakan bagian integral dan kegiatan manajemen, berorientasi kepada kemajuan, efisiensi, keefektifan, dan kesehatan organisasi. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah dalam pengembangan organisasi yang pertama menginventarisasi. Menginventarisasi segala jenis tugas pekerjaan yang ada dalam sekolah. Yang kedua, mengelompokkan. Artinya mengelompokkan tugas-tugas yang sejenis yang ada di dalam sekolah. Yang ketiga, mengatur kewenangan. Artinya mengatur dan memberikan kewenangan yang sesuai dengan setiap unit kerja. Yang keempat, mengatur tata hubungan. Artinya mengatur antar unit kerja dan juga mengatur terhadap pimpinan sekolah. Yang kelima, menggambar bagan organisasi yang fungsinya agar nampak jelas dan struktural serta saling berhubungan satu sama lain. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya Galuh Armadani akan menjelaskan terkait pengembangan manajemen perubahan sekolah. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan terkait faktor perubahan manajemen sekolah. Ada dua faktor penyebab suatu perubahan, yakni faktor eksternal dan faktor internal, di mana faktor eksternal ini merupakan penyebab perubahan yang berasal dari luar organisasi pendidikan atau lebih sering disebut dengan faktor dari lingkungan. Lembaga pendidikan sebagai organisasi modern menganut asas sistem terbuka. Yang kedua, faktor internal atau yang disebut dengan faktor dari dalam. Faktor internal merupakan penyebab dilakukan suatu perubahan yang berasal dari lembaga pendidikan itu sendiri. Berarti lembaga pendidikan itu bersangkutan atas adanya suatu perubahan. Di antaranya adalah persoalan hubungan antar komponen sekolah, persoalan terkait tentang mekanisme kerja, persoalan tentang keuangan atau finansial sekolah. Untuk selanjutnya adalah tahap-tahap pengembangan manajemen sekolah. Ada beberapa model yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Yang pertama itu adalah model Kurt Lewin, ada 3 ya, unfreezing, change, rephrasing. Di mana unfreezing itu adalah tahap pertama atau yang disebut dengan tahap pencairan. Pada tahap ini, seorang pemimpin atau kepala sekolah menjelaskan tentang arti pentingnya suatu perubahan bagi sekolah tersebut, serta memperkuat dorongan untuk melakukan perubahan dan mengurangi hambatan perubahan yang akan terjadi gitu. Untuk yang kedua, tahap change atau tahap mengubah, di mana pada tahap ini yang dilakukan adalah mengubah individual komponen atau kinerja dari personil sekolah. Yang ketiga adalah tahap rephrasing atau tahap pembekuan atau disebut dengan tahap pemeliharaan. Tujuannya agar perubahan yang terjadi itu bisa lebih permanen. Jadi sekolah tidak melakukan perubahan berulang kali. Seperti itu. Untuk yang kedua adalah model migraine. Ada beberapa juga. Yang pertama ada orientation, organization, mobilization, implementation, transition, integration. Yang pertama orientation. Merupakan kegiatan untuk menentukan arah kemana perubahan akan dilakukan. Yang kedua adalah organization, adalah pengaturan orang-orang yang melaksanakan perubahan atau job description setiap orang dan strategi untuk melaksanakan perubahan, di mana pemimpin harus dituntut untuk melakukan pembagian kerja kepada bawahan atau membagikan job description agar
bisa mencapai tujuan yang diharapkan oleh sekolah. Yang ketiga adalah mobilization atau mobilisasi. Adalah proses kegiatan memotivasi, menggerakkan, mengarahkan, serta memfasilitasi orang-orang yang telah ditetapkan agar bekerja sesuai dengan job deskripsi yang telah dibuat untuk melaksanakan sebuah perubahan tersebut. Yang ketiga adalah implementation. Implementasi merupakan suatu proses kegiatan untuk melaksanakan perubahan. Yang selanjutnya ada transition. Adalah kegiatan mengelola agar orang-orang yang telah melaksanakan perubahan tetap melanjutkan dalam melaksanakan perubahan dan tidak kembali pada posisi semula. Untuk selanjutnya adalah integration. Integrasi ini adalah menggabungkan semua perubahan dalam suatu bentuk yang baru atau bentuk yang utuh sehingga tujuan perubahan tercapai secara efektif dan efisien. Untuk selanjutnya adalah model ASCAR. Model ASCAR ini ada beberapa tahap. Yang pertama ada awareness, desire, knowledge, ability, reinforcement. Awareness merupakan pemimpin atau kepala sekolah meningkatkan kesadaran kepada para anggotanya atau bawahan atau personil sekolah terkait pentingnya dan rencana perubahan yang akan dilakukan untuk kemajuan sekolah tentunya. Yang selanjutnya adalah desire. Desire merupakan kepala sekolah atau sebagai pemimpin ya, mengajak dan mendorong para anggotanya atau bawahan atau personil sekolah agar ikut atau turun langsung dalam mendukung dan melaksanakan suatu perubahan yang akan dilaksanakan oleh sekolah. Gitu. Untuk selanjutnya adalah knowledge. Knowledge ini merupakan para anggota organisasi ditingkatkan pengetahuan agar memiliki bekal untuk melaksanakan perubahan yang telah ditentukan oleh sekolah. Yang selanjutnya adalah ability. Ability merupakan meningkatkan kemampuan para anggota agar dapat mengimplementasikan perubahan yang telah ditetapkan oleh lembaga sekolah tersebut. Untuk yang terakhir adalah reinforcement. Reinforcement ini, kepala sekolah memberikan dorongan serta motivasi kepada seluruh anggota organisasi secara terus-menerus agar hasil perubahan yang telah dicapai dapat dijaga dan dipertahankan. Untuk model yang terakhir adalah model dari Julian Rudal. Ada juga beberapa. Yang pertama adalah where we know. Where we know, di mana kita sekarang. Manajemen perubahan merupakan proses pengelolaan sumber daya manusia untuk membawa organisasi pada keadaan sekarang menuju keadaan yang baru yang diharapkan atau melakukan suatu perubahan yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, dalam melakukan manajemen perubahan, maka sekolah itu harus tahu bahwa keberadaan sekolah itu saat ini seperti apa. Gitu. Maksud dari pertanyaan tersebut agar pimpinan sekolah atau kepala sekolah memastikan dengan fakta yang objektif, up to date tentang kondisi real pada saat ini. Nah, berdasarkan hal tersebut terkait dengan manajemen perubahan sekolah, kegiatan yang dilakukan kepala sekolah adalah melakukan evaluasi diri terhadap keadaan sekolah pada saat perubahan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya adalah where do mean to go. Where do mean to go? Where do we want to go? Ke arah mana kita akan menuju?
Jadi arah perubahan itu adalah menjawab pertanyaan ke arah mana kita akan menuju atau ke arah mana sekolah itu akan menuju. Secara teoritis, untuk menemukan arah yang realistik dapat dilakukan dengan analisis SWOT atau weakness atau opportunity dan threat atau hambatan. Yang selanjutnya adalah how can we get there? Bagaimana caranya kita sampai ke sana? Bagaimana sekolah itu akan mencapai suatu tujuan? Nah, setelah kondisi awal dan kondisi yang dituju sudah diketahui, maka langkah selanjutnya adalah menentukan strategi apa atau cara untuk mencapainya itu seperti apa, agar tujuan yang diharapkan sekolah itu dapat tercapai. Untuk selanjutnya, where did we achieve? Apa kita sudah sampai? Apakah sekolah itu sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh sekolah tersebut? Nah, itu caranya cara yang digunakan oleh kepala sekolah atau sekolah itu dengan cara memonitoring atau melalui monitoring atau evaluasi. Monitoring ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh program-program perubahan sekolah itu terlaksana, sehingga apa yang direncanakan oleh sekolah itu dapat tercapai nanti pada saat akhirnya itu. Untuk selanjutnya dilakukan dengan evaluasi. Evaluasi ini digunakan untuk mengetahui seberapa tinggi tujuan program dapat tercapai. Sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.